Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi konsep, proses, dan peranan guru dalam administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Baik, selanjutnya, dengan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama saya sendiri, Dinda Adriana 2305248, Astrid Wiranda 2305206, Amelia Agustin 2305298. Selanjutnya, kami akan membahas tentang konsep administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Administrasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola suatu organisasi. Ini mencakup kegiatan seperti surat menyurat, pencatatan, dan penyimpanan data. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas guru ke pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, secara garis besar, proses administrasi pendidikan tenaga kependidikan ada 6. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penempatan, yang keempat orientasi, yang kelima pembinaan dan pengembangan, yang keenam kesejahteraan. Baiklah, proses-proses administrasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Amelia Agustin. Kepada Amel, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan proses administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ialah kegiatan yang dilakukan secara sadar dalam bentuk memikirkan hal yang akan dikerjakan di masa depan da- da- dalam dan oleh sebuah organisasi, sehingga mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari fungsi perencanaan ini yaitu suatu dokumen tertulis yang menetapkan suatu tindakan yang akan diambil oleh suatu organisasi. Fungsi fungsi perencanaan mengharuskan membuat keputusan tentang 4 elemen dasar rencana, yakni tujuan, tindakan, dan implementasi. Langkah awal dalam proses perencanaan dalam penyelenggaraan administrasi dan tenaga kependidikan termasuk seleksi, penempatan, dan orientasi. Selanjutnya yaitu pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa kekosongan suatu formasi selain disebabkan pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil lembaga yang berhenti. Eh, dalam hal ini, terdapat langkah-langkah yang terlibat dalam memperkerjakan profesional pendidikan, yaitu yang pertama, pengumuman adanya formasi baru, yang kedua registrasi, yang ketiga penyaringan atau seleksi, yang keempat pemeriksaan kesehatan, dan yang kelima pengumuman. Selanjutnya yaitu penempatan. Penempatan adalah tindakan strategis dalam menempatkan individu pada posisi yang sesuai dalam suatu organisasi. Meskipun terdapat kemungkinan penyesuaian ulang, penempatan tenaga kependidikan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan struktur organisasi pendidikan. Penempatan ini merupakan tahap akhir dari proses seleksi pegawai baru, di mana calon pegawai yang telah diterima akan diinformasikan mengenai penugasannya di suatu unit kerja tertentu. Keputusan penempatan ini umumnya diambil oleh pimpinan langsung atau Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Eh, ada juga pendapat beberapa ahli tentang orientasi, yaitu pendapat Afriansyah. Beliau menyebutkan bahwa orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta didik tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan.
Orientasi ini juga bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun, tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Program orientasi ini sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan pegawai lainnya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amelia. Selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Astrid Wiranda. Kepada Astrid, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Amel tadi. Yang kelima yaitu pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi guru dalam melaksanakan tugasnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan guru sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Nah, prinsip pembinaan meliputi satu, dilakukan di semua jenis tenaga pendidikan. Yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku. Yang ketiga, mendorong kontribusi individu terhadap organisasi pendidikan. Yang keempat, diarahkan untuk mendidik dan melatih. Yang kelima, dirancang untuk memenuhi tuntunan program pendidikan. Yang keenam, pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan sesuai dengan kategori jenis kependidikan. Selain itu juga ada strategi pengembangan. Yang pertama yaitu analisis kerja, yang kedua analisis kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan didasarkan pada hasil analisis kinerja, dan yang terakhir analisis sumber daya. Next. Nah, yang keenam kesejahteraan. Kesejahteraan administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan adalah aspek penting dalam sistem pendidikan yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan profesional para staf administrasi dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan. Kesejahteraan ini meliputi satu, gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga cuti, yang keempat penghargaan, yang kelima kenaikan pangkat, dan yang terakhir pemberhentian dan pensiun. Next. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, peran guru meliputi mendidik, mengajar, membina, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa peran guru antaranya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penilai, dan evaluator. Selain guru, orang-orang lain yang bekerja di sekolah juga punya peran penting. Mereka membantu mengatur segala urusan, misalnya staf tata usaha mengurus administrasi, kepala sekolah memimpin sekolah, dan pengawas mengawasi kinerja kepala sekolah dan guru. Baik, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Astrid atas penjelasannya. Terakhir, kami dapat menarik kesimpulan, yaitu administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan memegang peranan krusial dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Administrasi yang efektif meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan semua kegiatan yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi yang baik dapat mendukung ya, termasuk rekrutmen, pengembangan karir, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, administrasi yang efisien juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memperhatikan kesejahteraan pendidik melalui gaji, tunjangan, serta penghargaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.